Channel Study Mandiri kali ini membahas kalimat pasif pada simple future tense. Sebelum dilanjutkan, saya sarankan Anda bergabung di grup Facebook Study Mandiri untuk belajar bersama dengan anggota grup Facebook lainnya. Dalam mempelajari bahasa Inggris, saya mengajak untuk tidak dihafal tapi dimengerti. Pada dasarnya, rumus kalimat pasif sangat sederhana sekali, yaitu to be plus verb 3. Tentunya harus disesuaikan dengan tensesnya. Karena yang dibahas kali ini simple future, yaitu kejadian yang akan dilakukan di masa yang akan datang, maka rumus pasif simple future adalah subject plus will plus be plus verb 3. Contoh kalimat, the bicycle will be taken out from the room by me tomorrow. Sepeda akan dikeluarkan dari kamar oleh saya besok. Pada dasarnya, merubah kata kerja dari berawalan me menjadi berawalan di. Seperti contoh kalimat simple future, I will take out the bicycle from the room tomorrow. Kalimat pasifnya menjadi the bicycle will be taken out from the room by me tomorrow. Sepeda akan dikeluarkan dari kamar oleh saya besok. Terlihat pada kalimat pasif tersebut ditambah kata oleh atau by. Oleh saya, by me. Mari kita bahas secara lengkap tentang to be dulu, supaya mengetahui to be apa yang seharusnya digunakan, dan apa fungsi to be sebagai kata kerja bantu. Membantu yang bagaimana maksudnya? Lihat bagian to be yang paling kita kenal adalah to be MSR. Di bawah to be terdapat kata kerja verb 1 take. Kata kerja verb 2-nya took, verb 3-nya taken. Verb 3 inilah yang digunakan pada kalimat pasif. Sesuai rumus pasif untuk simple future, yaitu subject plus will plus be plus verb 3. Menyebut kata kerja dasar verb 1 take, semestinya dengan kata to take. Coba hilangkan kata to pada to take, sehingga menjadi take saja. Hilangkan juga kata to pada to be, sehingga menjadi be saja. Terlihat bahwa be sepadan atau sama dengan kata kerja pertama take. Tidak beda halnya to be atau be, karena juga sebagai kata kerja, walaupun disebut sebagai kata kerja bantu, juga sepadan atau sama dengan kata kerja pertama take. Sehingga to be atau be juga mengalami perubahan bentuk. To be bentuk pertama adalah am, is, are, sama dengan kata kerja by verb 1. Bentuk pastnya was, were, dan bentuk ketiganya been. To be, am, is, are, was, were, been tentunya juga sebagai kata kerja yang fungsinya membantu. Membantu yang bagaimana? Pertanyaan tersebut akan terjawab nanti dalam proses merubah menjadi kalimat pasif. I will take out the bicycle from the room tomorrow. Kalimat ini bentuk tensesnya simple future. Kalimat pasifnya the bicycle will be taken out from the room by me tomorrow. Karena bentuk simple future yang menggunakan modal will yang berarti akan. Dan sebagai ketentuan bahwa setelah will harus kata kerja pertama. Sedangkan kata kerja take harus bentuk ketiga taken untuk memenuhi syarat sebagai kalimat pasif. Jalan keluarnya adalah meminta bantuan, supaya setelah will, kata kerja pertama.
karena kata kerja utamanya harus bentuk ketiga, verb 3, taken. Inilah peran to be atau be yang dijelaskan sebelumnya, bahwa be juga sebagai kata kerja yang berfungsi membantu. Sehingga be menempati setelah will berperan sebagai verb 1. Sehingga kalimat pasifnya menjadi the bicycle will be taken out from the room tomorrow. Terlihat pada kalimat pasif tersebut, saya berubah menjadi me. Karena saya, dalam kalimat pasif berkedudukan sebagai objek. Untuk itu perlu dihafal perubahan kata ganti orang sebagai subjek menjadi objek. Seperti subjek I bila sebagai objek menjadi me. He bila sebagai objek menjadi him. She bila sebagai objek menjadi her. It sebagai objek tetap it. They menjadi them. We menjadi us. You tetap you. Jadi ada dua kata ganti yang tidak berubah bentuk bila menjadi objek, yaitu it dan you. Tentunya mudah kan bila merubah menjadi kalimat negatif, karena hanya menambah kata not setelah modal will. Sehingga kalimat pasif negatifnya menjadi the bicycle will not be taken out from the room tomorrow. Will not bisa disingkat dan dibaca won't. The bicycle won't be taken out from the room tomorrow. Mudah juga kan bila merubah menjadi interrogatif, karena hanya menggeser modal will menjadi di depan subjek. Sehingga kalimat interrogatifnya menjadi will the bicycle be taken out from the room tomorrow. Perlu diingat ya, bentuk tenses yang dibahas kali ini adalah simple future tense. Sebenarnya belajar kalimat pasif harus mengetahui tensesnya dulu. Tentunya tidak semua tenses bisa digunakan pada kalimat pasif, karena ada beberapa tenses yang tidak lazim seperti tenses past perfect continuous, future perfect continuous, dan lain-lain. Bila Anda menemui sedikit kesulitan menangkap penjelasan kalimat pasif ini karena kurang memahami tenses, saya sarankan pelajari dulu 16 tenses lengkap dalam 16 video yang telah saya jelaskan secara detail. Saya yakin bila Anda kuasai 16 tenses, maka akan sangat mudah merubah kalimat berbagai tenses menjadi kalimat pasif. Silahkan cek pada video lainnya. Agar channel Study Mandiri semakin berkembang, mohon bantuannya subscribe, like, dan share ke teman-teman ke grup WA, supaya pengetahuan menyebar lebih luas. Selamat belajar, terima kasih.